Islam kadang Kristen enggak? Boleh juga. Boleh. Kita boleh menghadiri orang non muslim kawin. Boleh. Wih, makan jukut gulai. Dosa ada sini. Ini dulu cari ini. Saudaramu nggak boleh dimakan. Wah, saudaraku pula tadi. Wah. Cat. Kayak gantengin aku bilang babi. Sunnah. Oh saudara. Apa? Menghadirinya. Mubah. Kalau bilang selamat Natal, Tat. Boleh. Boleh, Apa? Tat? Bilang selamat Natal sama hari Natal boleh. Nggak boleh. Ah. Ustaz Haram. pintar ini. Benar di Doa doa. kita belajar. Nah, kalau misalnya selamat untuk Enggak tahu lah. Sip, Waktu begitu di apa tadi? Oh, tahu dari mana? Apa? Nanti kalau kita bilang selamat hari Natal, kita sebagian daripada mereka. kau belum Tidak boleh, Tat. siapa Jadi Karena ada video Ustaz, Ustaz. Kita tahu artinya Ustaz. Kita tahu lah. Kita tahu artinya. Apa? Kita tahu lah. Apa nak Ustaz. Kenapa kita tahu Ustaz? Ustaz. Kami di Pasar Medan Ustaz. Bulan Rajab kau boleh buku. Ada Ustaz belum apa? Bentar lagi Lah lah lah, he. Orang mau ngaji kok. dia mau TikTok kalian. Wala nikahul amatid dan tidak pula nikahnya budak ilal ada alatis sayyidi pada keadilan pada adilnya tuan. Jadi kalau yang menikah budak perempuan, nanti yang menikahkan adalah tuannya. Maka tidak disyaratkan tuannya harus adil. Jadi yang dimaksud adil di sini orangnya soleh ya, bukan adil Gedut. dalam pemimpinan, bukan. Maksudnya adil itu adalah orang soleh, orang baik. Wa aulal wulati dan paling utamanya wali. Wa aulal wulati paling utamanya wali. Al-abu pertama ayah. Ini ayah kandung ya. Yang berhak menjadi wali yang pertama ayah kandung. Kemudian kalau nggak ada ayah gimana? Sumal jaddu abul abi. Kemudian kakek kandung. Kemudian kalau nggak ada kakek, sumal aku, kemudian saudara kandung. Ya, saudara laki-laki kandung. Lil abdi wal ummi. Ustaz, kalau nya tinggal sebatang kara. Sumal aku lil abdi. Kemudian apa Ustaz? Kemudian saudara kandung Ustaz. Ya. Sumal aku lil abdi wa ummik, itu saudara kandung, seayah dan seibu. Sumal aku lil abdi, kemudian saudara seayah. Sumal amu, kemudian paman. Saudara seayah. Saudara seayah berarti ayahnya nikah 2 kali. Ayahnya sama tapi ibunya berbeda. Sumal amu, kemudian paman. Suma benuhu, kemudian anaknya paman. Nah, diperhatikan. Pertama ayah, kemudian kalau nggak ada ayah kakeknya. Kalau nggak ada kakeknya, saudaranya. Hah? Iya tuh dicatat. Saudara kandung, saudara laki-laki kandung. Kalau nggak ada saudara laki-laki kandung, saudara seayah laki-laki. Kemudian paman. Kalau nggak ada paman, anaknya paman. Ala hadza tartibi, atas inilah urutan. Kalau dia sebatang kara, diperhatikan, dicari orang ustadz di setempat itu untuk menikahkan, untuk jadi wali. Itu namanya wali apa? Wali tahkim.
takin. Wali tahkim itu mengangkat wali dari orang lain. Boleh dapat ya. Tolak akan dikasih kamu tolak. Faida udimat maka bila tidak ada. Nah, lanjut. Faida udimat maka bila tidak ada, tidak ditemukan. Apa al-asobah tu asobah? Ahli waris asobah. Sisa harta. Ya, orang yang mendapat sisa harta. Itu fal maulal mu'tiku, maka tuan yang memerdekakan. Jadi misalnya ada mantan budak. Mantan budak dia sebatang kara. Jadi yang menikahkan dia nanti siapa? Budak perempuan ini yang sudah merdeka. Maka yang menikahkan adalah fal maulal mu'tiku, tuan dia yang memerdekakan dia. Mantan tuannya. Summa asobatuhu, kemudian asobahnya, asobah tuannya. Jadi tuan itu punya anak laki-laki atau punya punya anak laki-laki atau saudara laki-laki. Nah, kalau sudah tidak ada, summal hakimu, baru hakim yang menikahkan budak tersebut. Wala yajuzu, dan tidak boleh. Apa ayusorriha, untuk menjelaskan? Untuk menjelaskan bi khitbati mu'taddatin, dengan melamar perempuan beriddah. Melamar perempuan beriddah. Beriddah itu masa tunggu. Maksudnya gimana? Jadi ada perempuan yang dia ini diceraikan oleh suaminya. Atau ada perempuan yang ditinggal mati sama suaminya, jadi janda. Janda ditinggal mati. Maka janda tersebut punya masa iddah selama 4 bulan 10 hari. Biriddah, Ustaz. Hah? Iddah. Masa iddah itu 4 bulan 10 hari, dia tidak boleh menikah selama 4 bulan 10 hari. 4 bulan 9 hari. Kalau nggak sabar lagi kan? Nggak boleh ya. Orang masa iddah itu batasnya 4 bulan 10 hari kalau ditinggal ninggal. Kalau cerai hidup, masa iddahnya 3 kali suci. 3 kali haid suci itu, haid suci, haid suci, haid suci. Nah, suci yang ketiga udah selesai, mau masuk haid yang keempat, nah itu baru boleh nikah. Nah, masa-masa iddah ini tidak boleh menikah. Di sini dijelaskan wala yajuzu ayusarriha bi khitbati mu'taddatin. Enggak boleh juga seorang laki-laki dia melamar perempuan yang lagi masa iddah secara jelas, secara soreh. Saya mau menikahi kamu, nanti setelah selesai masa iddah, nggak boleh. Masa iddah itu apa, Ustaz? Itu makanya dengarkan. Sudah menikah atau tinggal suaminya. Sudah cerai.
Nah, bagaimana? Di sini dia jelaskan wa yajuzu ayu arido, dan boleh ayu arido untuk menawarkan laha bagi perempuan wayangkihaha, dan menikahinya ba'dang qidha'i iddatiha, setelah habis masa iddahnya. Nah, tadi udah disebutin kalau perempuan yang cerai hidup, dia harus menunggu 3 kali suci baru boleh nikah lagi. Sebelum 3 kali suci, dia tidak boleh menikah. Hukumnya haram ya. Misalnya ada perempuan, dia baru cerai sama suaminya seminggu, dia langsung nikah, nggak boleh, haram. Apakah nikahnya sah? Sah, nikahnya tetap sah, tapi haram. Anaknya haram. Nggak. Nikahnya haram. Tanda anak haram itu susah nakalnya minta ampun. Nah, itu salah satu tanda anak. Ya bukan Ustaz nggak ada nunjuk siapa-siapa ya, kalian yang merasa. Siapa narap? Dengarkan lama. Sempat. Ayo Tat. Anak halal. Ya. Ya. Nah, ketika perempuan masih masa iddah, tidak boleh dilamar secara sore. Saya mau melamar kamu, itu nggak boleh, haram. Terus gimana? Tunggu masa iddahnya selesai. 3 kali suci itu tadi. 3 kali suci itu kalau normalnya itu 3 bulan, normalnya ya. Baru boleh kawin lagi, Sat. Baru boleh kawin lagi. Setelah dia cerai 3 bulan, kurang lebihnya ya, kalau dia normal. Kalau lebih dari situ Sat, haram. Kalau pacaran Sat. Pacaran nggak ada iddahnya. Hah? Ini Sat. Sama yang janda itu. Cerai. Kalau pacaran haram ya. Walaupun nggak masa iddah sekalipun haram. Kalau nikah Ustaz, pacaran habis. Ya, nunggu masa iddahnya habis ya nggak apa-apa. Tapi tetap pacaran haram. Kalau nikah dulu baru pacaran Ustaz. Ya boleh. Kayak Nabi Muhammad Ustaz. Ya. Seiman. Aku sama ada langsung nikah Ustaz. Pacaran. Kanya tuh kuwale. Wah, inyo nga tulan. Wah, dalam coba Ustaz dah. Inyo tat. Kedua. Ay, manway nga to. Bilangin Ustaz. Pikir na saya bakal Ustaz. Iya Ustaz. Kayak konco-konco Ustaz. Sini betul Ustaz. Keren gua. Inyo. Berapa mencet Ustaz? Waduh, inyo. Ustaz. Anak haram Ustaz. Itu yang Saksinya tunggu nih. hidup anak haram. Saksi ko. Main di luar negeri. Wanisa'u, adapun perempuan ala dorbaini, atas 2 bagian. Jadi perempuan dibagi menjadi 2. Di sini perempuan dan laki-laki juga terbagi menjadi 2. Apa yang pertama? Sayyibatin, janda. Janda. Wa abakarin, dan perawan atau gadis. Gadis. Perawan. Masih terkunci dah tumbok. Nah, laki-laki juga ada duda dengan perjaka. Kalau perempuan itu terbagi menjadi 2. Dari yang pertama janda, yang kedua perawan. Laki-laki terbagi 2 juga, tapi yang dipandang itu bukan duda ataupun perjaka, tapi apa? Mampu atau tidak mampu, miskin atau kaya. Sedang atau sederhana. Ya kalau perempuan yang dipilih, ya pasti pertimbangannya adalah
dia masih gadis atau sudah janda. Itu kalau pertimbangan laki-laki milih perempuan. Nah, kalau perempuan pertimbangannya milih laki-laki, Berduit. dia berduit atau tidak. Kayak rapi nih kok berduit mondan nih. Falbikru adapun gadis Sakit lagi orang. itu ya juzu boleh. Ada pun gadis. Ya. Gadis atau perawan Kok gadis? itu ya juzu boleh lil abi wal jaddi untuk ayah dan kakek. Lil abi untuk ayah, wal jaddi dan kakek. Mana? Mencarikan durian dulu. Terus Taruh tuh. oh putra apa? Oh, putra. Kalau nggak dapat Ustaz gimana Ustaz? Durian yang tuh, durian yang apa? Apa yang boleh ijbaruha memaksanya? Gak ada kesempat Ustaz. Saya setembak Ustaz. kakinya. Gak ada kesempat. Kalau aku nanti penjagaan dia bertumbuk kemarin Ustaz. Undang pula nanti. Kalah dari gitu. Ala nikahi atas menikah. Durian kamu dah. Beda kabar saja Ustaz. bilangnya. Nah, diperhatikan. Suruh aja yang menjaga durian Ustaz. Mau orang Ustaz. Kalau gadis Kan. Apa ini lihat ya ini? Nggak ada Ustaz. Nah, diperhatikan. Di sini seorang gadis boleh dipaksa menikah oleh ayahnya sah. Walaupun dia tidak mau, kalau orang tuanya atau ayahnya mengizinkan, maka tetap sah. Balik Ustaz. Kebalik ngangkat Ustaz. Terlalu ini berkah. Berkah Ustaz. Kau ada mana ada? Enggak. Setelah dia kabur kan boleh. Tetap sah pernikahannya. Walaupun dia tidak mau, tetap Pamit sah. Ustaz. Kalau dia kabur kan kabur Ustaz. Kalau dia kabur ya sudah dicari lah. Kalau nggak ketemu Ustaz. Sampai dapat baru dinikahi. Nah, kalau macam final sebelum 7 hari Ustaz. Nah, di sini perhatikan wasayyibu la yajuzu tazwijuha. Ya. Wasayyibu adapun janda la yajuzu tidak boleh. Apa tazwijuha? Menikahkan janda illa ba'da bulughiha, kecuali setelah ia balik, wa idniha dan izinnya janda. Nah, kalau gadis tadi boleh dipaksa, kalau janda tidak boleh. Tidak boleh seorang ayah memaksa anaknya yang sudah janda. Pokoknya saya nikahkan, kamu mau nggak mau harus saya nikahkan. Nah, itu nggak boleh itu nanti. Kalau dipaksa tetap haram, nggak boleh. Tidak sah jadinya. Kalau janda tersebut tidak mau, tidak mengizinkan. Saya nggak maulah dengan orang itu, cari yang lain. Kalau dipaksa pun tetap tidak boleh. Tidak Ustaz. Kalau dia cari sendiri Ustaz. Hah? Cari sendiri Ustaz. Cari sendiri ya boleh. Dia biasanya kalau perempuan itu dia suruh nyarikan biasanya. Ya, enggak kebanyakan juga. Janda-janda itu biasanya suruh nyarikan dulu baru dia milih mau enggak dia. Sebagian. Faslun. Sampai jam apa ya? Faslun bermula ini itu fasal. Wal muharramatu bin nasi. Wal muharramatu adapun orang-orang yang diharamkan untuk dinikahi, Pada orang-orang pada yang diharamkan untuk dinikahi binasi sebab nas Karim.
Dinasti. Nah sebenarnya. Binasi dengan nas. Nas itu Al-Quran, maksudnya nas. Sebab Al-Quran. Ya, sebab nas Al-Quran. Itu asyarota 14 orang. Boy. Nama cek gitu. Dia ada 14 orang yang haram dinikahi. Bukan hanya haram, pernikahannya tidak sah. Sab'un 7 orang. Sab'un 7 orang. Bin nasabi sebab nasab. Nah, diperhatikan, nanti jangan sampai ada kejadian seperti ini nanti di keluarga kita. Menikahkan orang yang haram untuk dinikahi. Wahunna, adapun mereka, Yahumahuna. wahunna adapun mereka al-ummu, yaitu ibu. Wa in alat, dan terus ke atas, haram menikahi ibu. Wa in alat, dan terus ke atas. Terus ke atas ya berarti ibu, nenek, neneknya lagi, neneknya lagi, neneknya lagi, Ada terus pula nenek, ke Ustaz. atas. Nenek. Tuh nggak boleh ya, nggak sah. Nah, emangnya ada orang nikah dengan ibunya sendiri? Ada. Contohnya apa? Dengan neneknya Ustaz. Udah Ustaz. Contohnya Namrud. Contohnya siapa? Namrud. Namrud itu menikahi ibunya sendiri karena ibunya masih muda waktu dia udah besar, udah jadi raja. Ibunya masih muda, masih cantik, bekas ayahnya. Ayahnya sudah meninggal, sudah mati. Nah, dia menikahi ibunya sendiri, ibu kandungnya Haram. sendiri. Soalnya Haram, anak nggak sah. Itu jangan masuk rokok. Ya. Nggak sah dan haram. Biar jangan. Bahkan banyak ya orang-orang bikin konten itu kejadian ibunya berhubungan dengan anak kandungnya sendiri, banyak. Apalagi di negeri-negeri non muslim, negeri-negeri kafir, itu mereka nggak kenal namanya aturan-aturan seperti dalam Islam itu nggak kenal. Barat. Orang-orang barat Kamu sebut orang barat. itu bahkan menantunya sendiri, bahkan keponakannya sendiri, kalau mau sama mau ya sudah, bagi mereka itu sah-sah aja, nggak ada aturan sebagaimana yang diatur dalam Islam. Bahkan kalau ibunya masih cantik pun bisa juga, walaupun nggak dinikahi. Nah, itulah pentingnya kita belajar agama. Kalau kita nggak belajar agama, di Indonesia ini nggak ada agama Islam, mungkin salah satu dari kita begitu juga. Weh. Enggak mau Namanya nggak kenal agama kan. pun agama. Kemarin Ustadz lihat berita suku Togutil. Untuk kutil. Suku Togutil tuh suku pedalaman di Papua sana. Anggori Ustaz. Di dekat-dekat Papua sana lah, Apa lu gini? arah Papua. Itu suku Togutil tuh diceritakan memang mereka menikah dengan saudara sendiri, dengan keluarga sendiri. Ini orang sikit. Jadi mereka hidup di pelosok yang masuk ke dalam itu nggak ada jalan, nggak ada. Mau masuk ke dalam itu aja butuh 12 hari ke kampung mereka, tempat tinggal mereka. Wah. Kalau mereka keluar sehari sakit bisa. Hah? Helikopter. Helikopternya bisa. Tapi ngapain pakai helikopter ke sana? Ditembak Ustaz. Hah? Benar Wah? tembak ditembak Ustaz. Cuma bersih-bersih. Main. Busik-busik kau kira nyewa helikopter murah, Pak? Gue tapi mainan. Ustaz. Ali dunia, Ali dunia. Nah, itu memang ya kalau kita nggak kenal Islam mungkin masih begitu juga. Macam itu di boleh, Indonesia. Macam yang tidak ada pergi saudara orang lain. Saudara sesama saudara. Nggak boleh, haram. Itu jangan orang tuh macam Ya mereka nggak Islam kok, gimana? meluruskan keturunan. Ustaz. Nah, ya memang dari dulu dari nenek moyangnya kayak gitu aturannya, ya sudah. Mereka bukan agama Islam. Itu nggak di Sumatera. Agamanya apa ya, nggak ada. Di Sumatera pun
Aduh, Pak Ustaz. Kalau nggak ada agama Islam, mungkin itu masih ada orang-orang yang menikahi saudara sendiri. Banyak. Haram, Pak Ustaz. Hah? Haram, Pak Ustaz. Haram. Ya, kita mengenal itu nggak boleh, itu haram ya karena belajar agama Islam. Gak teh haram apa, Ustaz? Apa? Gak teh haram. Ya haram. Haram maksudnya dari pinggir. Wal bintu dan anak perempuan, wain safalat dan terus ke bawah. Nah, ini juga kejadian. Bahkan ini di Medan ya. Ada beberapa bulan lalu Ustadz baca berita itu. Ada ayah menikahi anak kandungnya sendiri, masih kelas SD. Kelas 3, kelas 4 SD. Oh, itu sudah masuk Ustaz, kelas 3 Ustaz. Masih kecil, anak kandungnya sendiri. Dan istrinya masih hidup. Aduh. Gimana itu? Itu keren. Apa main Ustaz? Wah, Bukan bercanda. bukan bercanda, asli itu. Asli, Ustaz. Asli kan? Iya, bahkan sudah ditiduri sendiri sama ayahnya. Hamilnya Ustaz. Hamil Ustaz. Hamil. Masih kecil, namanya masih SD.